ketemu lagi di Ajib ASN Jabar ikut bicara. Kenapa sih bisa berganti mekanismenya gitu? Ketika dia jadi kandidat udah dapat reward gitu. IOTM itu adalah untuk pegawai berkinerja terbaik. Sesuatu yang harus dijualnya apa gitu? Pegawai dia nilai kinerjanya 100 hanya diambil 25, kemudian 50%-nya adalah kuesioner. EOTM ini kan prestasi apa sih yang sudah dia lakukan bulan kemarin. Nah sekarang kita ada namanya popular vote, paparan prestasi antar kandidat di rumpun. Diusahakan setelah mungkin. Kalau misalnya tahu duluan bisa setengah hewan. Iya benar. Halo Kak Teteh, ketemu lagi di Ajib ASN Jabar ikut bicara. Jadi tamu kali ini kita akan membahas tentang Employee of the Month. Benar ya, Employee of the Month. Employee of the month. Ya. Employee of the Month. EOTM. IOTM atau EOTM? EOTM. EOTM. Ya. Sebelum kita bahas lebih dalam, saya kenalin dulu. Ini saya bersama manggilnya teteh apa ibu Teteh kakak aja. teteh aja. Teh aja, Kang. Teh Rere ya. Ya. Teh Rere itu ini yang ini hujan teh. Rara, bagus tuh ditangkap. No, coba kamu benerin dong. Jokesnya ditangkap. Kamu audio man, diam aja. Saya sama Teh Rere. Teh Rere ini ketua tim dari Employee of the Month gitu. Dan kalau Kang Teteh khususnya ASN Jabar pasti ada gitu ya. Ada perbedaan antara mekanisme IOTM yang sebelumnya dengan IOTM yang sekarang. Nah, Teh, kenapa sih bisa berganti mekanismenya gitu? Jadi makin pusing gitu kan. Makin biasanya mah yang IOTM itu sekali putaran dapat, sekarang harus berkali-kali gitu. Ya. Kenapa tuh? Mungkin pertama dari EOTM sendiri dulu ya Kang ya. EOTM sendiri itu kan pegawai berkinerja terbaik ya, bahasa Indonesianya gitu. Nah, kenapa sih kita rubah gitu skemanya dari sebelumnya tuh tandingnya hanya di tingkat provinsi aja langsung gitu ya. Pemenangnya langsung dapat hadiah reward. Kemudian sekarang kenapa sih ada tahapan rumpun ya? Mungkin Akang Teteh yang udah ikutan tuh udah hafal gitu. Kenapa ada rumpun? Nah, pertama kita berangkat dari adanya penyederhanaan birokrasi, Kang. Gitu. Dari situ dulu pertama. Iya. Karena kalau ada penyederhanaan birokrasi, otomatis banyak struktural yang berubah fungsinya jadi ke jabatan fungsional. Iya, disederhanakan itu ya. Disederhanakan gitu. Nah, udah nggak relevan lagi nih kalau kita pakai per jenjang kayak sebelumnya kan. Kalau sebelumnya ada pelaksana, pengawas, administrator, baru JPT gitu. Kalau sekarang yang jabatan-jabatan struktural yang sudah beralih fungsi ini, kita leburkan jabatan fungsionalnya disetarakan dengan jabatan-jabatan administrasi gitu. Jadi jabatan fungsional, misalkan pelaksana itu setaranya dengan jabatan fungsional apa, kemudian yang pengawas setara dengan jabatan fungsional apa, itu kita leburkan. Jadinya istilahnya sekarang kategori bukan jenjang lagi gitu kan. Gitu. Iya. Nah, Ya maksudnya kan gini, kalau misalnya hanya gara-gara penyederhanaan birokrasi tadi gitu Teh ya. Kan seharusnya nggak usah merubah mekanisme kompetisinya gitu. betul. Itu kenapa harus dirubah mekanisme kompetisinya? Kalau skemanya mungkin ya, tahapannya gitu. kenapa sih kita ubah juga? Jadi 2 kali gitu. Betul. Nah, ini juga salah satunya karena kita ingin menggali Kang potensi-potensi yang ada di perangkat daerah gitu. Kalau sebelumnya mungkin pegawai ini banyak yang nanti saya ikut juga nggak menang nih karena kan langsung di provinsi ya, berat juga gitu. Kalau sekarang kita ada pemenang-pemenang level-levelnya gitu Kang. Misalkan level yang pertama itu paparan prestasi antar kandidat di rumpun. Nah, pemenang-pemenang ini pun udah kita kasih reward gitu kan. Iya. Jadi dia tidak harus sampai ke provinsi dulu baru dapat reward gitu. Berangkat dari situ, kita tahapannya kita ubah sekaligus dengan adanya penyederhanaan birokrasi tadi gitu. Jadi memang jadi ketika dia jadi kandidat udah dapat reward gitu. Iya. Rewardnya berapa tuh? Ini kayaknya ngomongin reward langsung di depan gitu. Supaya motivasinya muncul mungkinnya Akang Teteh gitu. Tapi sebelum ke sana Teh. Sebelum ke sana kita
gini, kita balik lagi ke awal. Kita mendudukan dulu definisi IOTM gitu. Jadi kan tadi kata teh IOTM itu adalah untuk pegawai berkinerja terbaik. Sedangkan kalau misalnya kita pakai ukurannya TRK gitu kan, berarti yang nilainya terbaik yang berhak ikut gitu loh kan. Misalnya kita rank gitu kan, kita ranking yang tertinggi dia yang ikut. Tapi pada faktanya siapapun boleh ikut kan? Boleh dong. Boleh ikut. Betul. Nah, ada nggak kriteria sesuatu yang harus dijualnya apa gitu? Oke. Jadi kalau EOTM itu kan tidak hanya berdasarkan nilai kinerja saja, gitu. Kita menyebutnya ada indeks komposit. Apa tuh indeks komposit ini adalah nilai kinerja hanya 20%, 25% Kang di sini. Hanya 25%. Jadi kalau pegawai dia nilai kinerjanya 100 pun hanya diambil 25-nya. 25% dari total penilaian IOTM. Awal ya, kita ambilnya indeks komposit di awal. Jadi batasan minimal indeks komposit untuk jadi kandidat gitu. 25 selanjutnya adalah vote pegawai terbaik. Oke. Tiap bulan kan Akang juga pasti harus ngevote tuh. 1 sampai 10 itu ya. Yang ngevote itu yang milih. Pegawai terbaik bulanan. Itu. Kemudian 50%-nya adalah kuesioner. Kuesionernya di mana? Kuesioner kinerja yang di TRK, Kang. Oh, yang 1 sampai 10 itu. Yang pegawai terbaik di bidang kita, di bidang selain kita itu. Iya. Gitu. Jadi 25% nilai kinerja. 25% apa? Vote pegawai terbaik. Vote pegawai terbaik. Terus selanjutnya kuesioner kinerja. Nah, setelah itu baru bisa di ranking tuh pegawai di tiap perangkat daerah berdasarkan indeks kompositnya. Gitu, di ranking dulu nih per kategori. Gitu. Jadi gini. Oke. Jadi si IOTM ini tidak mencalonkan. Maksudnya gini. Saya mau ikutan deh. Ya. Atau misalnya bulan depannya saya enggak. Bisa kayak gitu atau dipanggil? Dua-duanya bisa. Jadi kalau misalkan kita punya prestasi, kan kita menginput prestasi nih Kang. Awal bulan tuh pasti ditanya apakah Anda memiliki prestasi bulan ini? Nah, untuk kandidat-kandidat EOTM ini kan dia akan menginputkan prestasi apa sih yang sudah dia lakukan bulan kemarin gitu. Nah, itulah yang nanti bisa di-vote sebagai pegawai terbaik oleh pegawai lain di perangkat daerah gitu. Kalau kita nggak ngupload itu mah berarti kita secara otomatis tidak diikutkan oleh EOTM gitu. Bisa diikutkan mungkin ya gini. Kalau misalkan ada pegawai-pegawai yang istilahnya malu mungkin ya Kang, dia jadi nggak pamrih. Iya. Mungkin dia nggak mau menonjol gitu ya, nggak mau terlihat gitu. Sedangkan rekannya tahu nih pegawai sebenarnya berprestasi gitu ya, dia punya prestasi bulan lalu tapi tidak menginput. Kita tetap bisa voting. Sebagai rekannya gitu ya, tetap bisa memilih. Nah, nanti pegawai itu secara nggak langsung dipaksa untuk menginputkan prestasinya ketika dia sudah menjadi kandidat. Jadi gitu. ketika misalnya awalnya nggak diinput, tapi setelah dia diundang lah, katakan diundang di vote jadi gitu ya sama rekan-rekannya, dipilih untuk jadi calon employee of the month, dipaksa untuk upload prestasinya gitu. Betul. Jadi poinnya Kang Teteh, IOTM itu pada dasarnya reward lah ya. Reward untuk pegawai yang berkinerja terbaik, baik secara pengakuan sendiri gitu ya, ataupun pengakuan dari rekan-rekan gitu ya. Self claim gitu. Atau pengakuan dari rekan-rekan kerjanya gitu kan. Intinya tetap berkarya, tetap berkinerja dan berkontribusi yang terbaik untuk organisasi. Dan berprestasi gitu. Dan berprestasi. Nah, prestasinya nih, kita ngomong prestasi. Untuk ada nggak kategori prestasi minimal juara atau apa gitu? Nggak ada sih Kang. Kita bebaskan sih sebenarnya apapun prestasi itu bentuknya gitu ya. Mau itu prestasi misalkan terkait dengan inovasi, misalkan dia melakukan sesuatu inovasi gitu, atau misalkan prestasi lainnya lah. Misalkan ada efisiensi anggaran dan lain-lain, ini ada beberapa kategori yang bisa dipilih. Jadi ketika pegawai itu menginputkan prestasi, ada kategori tertentu yang dia bisa klik gitu. Dan itu memang sudah disediakan. Masuknya kategori apa di sih? Di kolom EOTM-nya gitu ketika kita ikut. Ketika dia mengisi formulir prestasi. Gitu. Jadi intinya prestasinya itu bukan prestasi yang kuantitas gitu, yang maksudnya yang boleh apapun. Yang juara nasional nggak usah kayak perlu, gitu juga gitu. Apapun kontribusinya yang penting positif, itu bisa diklaim sebagai prestasi. Betul. Oke. Gitu kan Teh ya. Jadi jangan malu-malu lagi. Dan kalau malu-malu juga bisa dicalonkan oleh teman-temannya gitu kan. Gitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke mekanisme tadi Teh.
kenapa sih harus berubah gitu? Ya itu tadi kan pertama, Mm-mm. kalau misalkan setelah penyederhanaan birokrasi, eselon 4 sudah tidak ada Iya, gitu ya. heeh. Misalkan di satu perangkat daerah hanya ada dua nih sisa eselon 4-nya Buatnya gitu kan, gitu. nggak mungkin kita hanya Diadukan. ngambil itu tiap bulan pasti masuk jadi kandidat gitu ya untuk mewakili Iya. perangkat daerah. Jadi makanya kita leburkan Heeh. jabatan-jabatan tertentu, Mm-mm. jabatan fungsionalnya masuk ke jabatan administrasi gitu. Nah, yang baru ini gimana mekanismenya? Yang baru kita ada 4 tahapan besar Kang gitu. Yang pertama nanti setelah satu lagi nih yang paling penting perubahannya. Kalau dulu pegawai itu dicalonkan oleh akhirnya itu oleh JPT ya. Ditentukan. Eselon 2 Iya, ya, dipilih mewakili gitu ya. perangkat daerahnya oleh JPT. Nah, ada yang komen nih dulu. Kalau pegawainya bagus, terus dia tidak dikenal gitu ya oleh pimpinan perangkat daerahnya gitu, gimana? Nah, sekarang kita ada namanya popular vote gitu. Apa tuh Popular vote itu adalah pegawai-pegawai yang terpilih ini dipilih lagi oleh pegawai di perangkat daerah itu gitu. Jadi kalau misalkan dia tidak dikenal JPT tapi dia bagus menurut rekan-rekannya, ya bisa aja dia terpilih gitu. Dipilih oleh. Jadi tidak mutlak sekarang pemilihnya hanya oleh perangkat daerah. Tapi masih ada ruang di sana untuk kepala daerah. Ada penilaiannya tetap, gitu. JPT tetap memilih tapi nanti skornya itu digabungkan dengan popular vote. Yang di OPD itu ya, gitu. Gitu. Baru setelah dari perangkat daerah dia masuk dulu ke tahapan rumpun perangkat daerah. Nah, rumpun perangkat daerah ini mungkin kalau bisa dijelaskan ya kayaknya kita bagi ada 6 rumpun nih satu Jawa Barat. Dari rumpun A sampai rumpun F gitu. Kalau ditanya pembagiannya berdasarkan apa sih gitu ya? Kita bagi berdasarkan urusan Kang. Yang mirip lah ya gitu satu urusan. Yang ya sebidang lah gitu ya. Ya, sebidang lah istilahnya. Atau misalkan jumlah pegawainya juga mendekati sama gitu sehingga rumpun A, B, C, D dan F ini tidak terlalu jomplang. Adil gitu. Iya gitu. Jadi dibaginya berdasarkan. Fair. Betul. Nanti setelah dia masuk di rumpun, pertama adalah paparan prestasi antar kandidat di rumpun. Paparan prestasi kandidat. Jadi ini antar kandidat nanti saling ngevote. Belum ada juri nih di sini. Jadi setelah misalnya saya IOTM di bulan Desember. Ya. Jadi perwakilan dari BKD misalnya. Nah, terus bertarung saya dengan siapa? Bertarung dengan kandidat perangkat daerah lain. Yang satu rumpun satu kategori dan satu rumpun. Oh, gitu. Ada kategori, iya, ada kategori. Jadi juga. kan kategori kita bagi 4 nih sekarang. Jabatan pimpinan tinggi. Oh iya. Jabatan administrator dan jabatan fungsional setara. Di sini ada JF Madya dan Utama. Gitu. Kalau di jabatan pengawas ini ada jabatan ahli muda, jabatan ahli pertama gitu. Kemudian ada pelaksana dan jabatan fungsional lainnya yang setara gitu. Nah, kategori-kategori ini ditandingkan di rumpun yang sama gitu. Iya. Jadi kalau BKD apa aja tuh BKD? BKD banyak sih ya. Berorganisasi, BPSDM. Banyak. Kalau nggak salah ada sekitar 8 atau 10. 8 ya. Jadi cuma 8 orang itu. Nggak 8 awalnya. Orang. Kandidatnya itu boleh mengirimkan lebih dari 1 kan. Jadi untuk kategori misalkan pelaksana setara dari BKD nggak kita bataskan hanya 1, boleh. Bebas aja gitu sebanyak-banyaknya. Iya. Jadi ada kuotanya sebenarnya, jumlah pegawai nanti di sistem ada misalkan pegawai sampai dengan 100 di perangkat daerah itu kuota untuk masuk ke rumpunnya berapa gitu. Berapa tuh? Itu sudah ada. Kalau yang 100 sampai 500 deh. Sekitar 100 itu ada 2 minimal gitu. Tapi maksimal itu tadi 2. Kang, itu tadi kita harus memenuhi yang tadi dulu. Kalau kandidatnya dipilih nih sama kepala perangkat daerah, sama rekannya juga dia dipilih, tapi dia tidak menginputkan prestasi, tidak juga, kan kita harus upload video di YouTube ya, mungkin Kang Teteh yang udah tahu ya. Nah kalau dia nggak input itu juga nggak bisa masuk ke tahapan awal gitu, karena kan nanti ada penilaian juri Kang. Iya. Kalau dia nggak nginput video, juri mau lihat apa ya kan di awal gitu, pasti kan juri ngelihat dari video dulu gitu. Nah setelah bertarung di rumpun gimana tuh ceritanya? Mereka kita fasilitasi di Zoom. Gitu. Jadi nanti kita bikin breakout room untuk kategori-kategori tertentu gitu. Langsung mereka paparan nih antar kandidat. Jadi mereka memaparkan prestasinya ke kandidat lainnya. Nggak ada tanya jawab di sini. Jadi mereka hanya paparan peserta 1, 2, 3 selanjutnya sampai selesai. Nanti di akhir acara kita kasih satu fitur di akun TRK-nya masing-masing untuk vote. Gitu. Jadi dia memberikan penilaian untuk kandidat lain selain dirinya. Gitu Kang. Jadi
menjadi peserta dan juga menjadi juri untuk orang lain gitu. Betul gitu. Iya. Jadi di sana mau kita apa ya? Baik-baik cari simpati lah gitu. biar dipilih sama orang Terus gitu. kalau prestasinya memang bagus kan pasti orang juga tahu ya Kang ya pasti dipilih gitu. Nah, setelah di sana dapat dijaring berapa orang? Di situ dijaring per tahap itu sesuai dengan pemenangnya nanti kita lihat Kang. Diambil berapa banyak untuk jabatan tertentu. Jadi kita beda-beda nih. Untuk jabatan administrator berapa, pelaksana berapa, pengawas berapa. Kalau misalnya untuk jabatan pelaksana deh. Pelaksana kita misalkan dari BKD ada 2 gitu. Bisa dua-duanya masuk kalau memang dia di vote antar kandidatnya menang. Maksudnya pas setelah kita perwakilan kan perwakilan antar OPD. Terus kita bertarung di rumpun. Nah, yang dinyatakan lolos ke tahap berikutnya berapa orang? Kita ambil 30. 30? Iya. Oke. Jadi perwakilan OPD bertarung di rumpun, di vote, lahirlah 30 terbaik. Lahirlah 30 terbaik. Oke. Setelah itu? Setelah itu mereka masuk ke wawancara rumpun. Wawancara rumpun dengan dewan juri. Oh. Gitu. Siapa tuh dewan jurinya? Dewan jurinya kita ada dari internal Pemprov Jawa Barat, ada juga dari eksternal gitu. Kalau dari internal kita undang ada JPT Kang. Kalau untuk jabatan administrator kemarin jabatan pengawas kita undang JPT. Kemudian untuk jabatan pelaksana kita bisa dari pemenang LTM periode sebelumnya yang jabatannya 1 tingkat di atas. Oh, gestar gitu ya? Iya, juri ini ya, juri tamu gitu ya istilahnya. Gitu, jadi untuk periode-periode sebelumnya yang misalkan jabatan administrator atau pengawas yang menang, kita bisa undang untuk jadi juri gitu, untuk jabatan di bawahnya. Setelah menang di rumpun itu, terus tahap selanjutnya apa? Setelah itu, ini nggak mau tahu hadiahnya dulu nih tahap 1 apa, tahap 2 apa gitu ya? Bener. Kayaknya kalau yang orang nanya awalnya itu dulu deh kan. Menang di tahap 1 nih dapat apa nih gitu ya. Iya. Nah jadi dari awal nih ketika lolos sudah dapat terima belum? Jadi kandidat? Kalau dia tadi yang di paparan pertama lolos Kang, dapat. Jadi perwakilan gitu ya? Perwakilan dari OPD? Oh kalau perwakilan dari OPD belum. Okay. Itu belum masuk tahap 1. Tahap satunya adalah paparan antar kandidat. Iya. Pertarungan rumpun lah kita bilang ya. Pertarungan 1 tuh pertarungan rumpun gitu. Setelah dinyatakan jadi peserta, setelah dia lulus atau lolos di vote yang antar kandidat tadi itu, dia dapat 20% TPP basic. Mantap dong tuh. Nanti 20% kan kebayang bisa dihitung sendiri kan berapa? 20% gitu. Lumayan banget ya buat jajan. Ya iyalah. Gitu. Setelah itu lolos tuh. Masuk tahap wawancara. Ya, masuk tahap wawancara rumpun yang kita undang ada dari juri internal, ada juri dari eksternal. Itu kita dapat lagi. Kalau menang dapat lagi dong, masa nggak dapat? Berapa lagi? 25% TPP basicnya. Mantap. Gitu. Sampai situ aja udah 45 ya Kang ya? Iya, jadi pertama 20, terus 45. Iya. Berapa itu? 45%. Ini buat ibu-ibu ya yang suaminya atau misalnya dua-duanya kerja di Pemprov gitu, suami istri kerja, saling memotivasi lumayan tuh memperbaiki. Iya benar, mungkin bapaknya bulan ini, ibunya bulan depan. boleh juga tuh idenya. Nah, setelah kita bertarung 30 orang kan masuk ke tahap wawancara. Nah, setelah di tahap wawancara lolos ke pertarungan berikutnya, berapa orang tuh? Kita ambil ranking aja Kang tertinggi gitu. Ranking 1 orang. Enggak, dari misalkan rumpun A sampai F, kita nanti olah dulu datanya. Berapa banyak sih ini kita kayak semacam apa ya? Balancing gitu loh Kang, maksudnya. Kita ambil untuk masuk ke wawancara tahapan provinsi. Gitu. Nggak ada kuotanya? Nggak ada. Terus diambilnya gimana yang terbaiknya maksud? Juri kan ngasih penilaian nih. Nanti kita lihat dulu nih berapa banyak sih administrator di misalnya rumpun A sampai rumpun F gitu. Gitu. Baru nanti kan mereka udah masuk ke provinsi, udah nggak ada lagi rumpun, udah gabung tuh. Udah gabung sama yang lain. Udah dilebur semuanya gitu. Nanti di tahap paparan yang provinsi, mereka digabung sama rumpun sama yang lain. Jadi dari F itu kan. Gitu. Oh tapi yang lulus dari berarti ya setelah 30 orang itu, setelah wawancara untuk masuk ke tingkat provinsi gitu ya,
itu nggak ada batasan orang. Bisa dimungkinkan 30-30-nya ikut? Enggak sih, kalau 30 semuanya enggak, Kang. Enggak. Karena kita penilaian juri nanti kita lihat ininya dari rumpun A sampai rumpun F itu kayak apa ya? Rumpun A tuh lebih banyak banget dari rumpun F tuh kayaknya nggak balance gitu. Nanti kita ambil di situ. Jadi walaupun misalnya di awalnya pesertanya nggak sama, tapi di balancing kuota di akhir. Oke, paham. Gitu. Jadi ketika masuk ke tahap provinsi, itu pasti kuotanya sama gitu. Iya. Oke. Itu ya. Kuotanya Paham nggak Kang Teteh nih? Paham nggak? Karena nanti yang diwawancara di akhir itu sama jumlahnya semuanya, Kang, untuk semua kategori gitu. Oke. Nah, untuk mekanisme di pertarungan provinsi gimana? Kemarin kan vote juga antar peserta. Vote juga. Mereka paparan lagi, kita undang lagi, paparan lagi. Jadi nanti mereka paparan ini sudah gabung sama rumpun lainnya. Kalau misalkan dibilang bosen dong paparan terus, beda kan ketemu sama rumpun lain yang tadinya nggak ketemu. Gitu. Tapi bahan paparannya sama? Sama kan, prestasinya di bulan yang sama ya sebenarnya. Iya, gitu. Tapi mungkin bisa diperbaharui ya, maksudnya dipercantik mungkin pada saat dia wawancara rumpun sama juri ada masukan-masukan dari dewan juri dimasukin di paparannya di situ kan masih bisa gitu. Dievaluasi lah, diperbaiki karena kan pertarungannya akan semakin sengit di tahap selanjutnya. Nah, terjadilah pertarungan di tahap provinsi. Kemudian masuk ke tahap wawancara akhir. Wawancara akhir. Itu berapa orang? Ntar dulu, hadiahnya nggak ditanya lagi. Itu kalau lolos ke wawancara berapa tuh dapatnya? 25% lagi, Kang. Jadi berapa tuh? Berapa tuh kira-kira? 20, 25, 45, 70%, Kang. Mantap ya. Gitu. Coba hitung tuh TPP-nya bisa dihitung. TPP basicnya berapa ya? Mantap kan? Bisa liburan. Nah, untuk masuk ke tahap wawancara berapa orang yang dijaringnya? Wawancara akhir provinsi itu 10, Kang. 10 orang? 10 orang per kategori. Per kategori? Per kategori. Oke, jadi gitu. Pelaksana 10, administrator 10, pengawas 10, JPT 10. JPT itu kalau JPT beda kan, kalau JPT beda skemanya beda. Oh, cuma 3 aja gitu kan? Iya, kalau JPT langsung provinsi nggak mungkin nggak kita langsung. Berapa orang? Iya. Oke, jadi pelaksana 10, pengawas 10, 10, administrator 10. Jadi 30, sisa 10. Ya, sisa gitu. 10 di akhir. Walaupun misalnya persaingannya relatif sedikit gitu kan, cuma 30 orang, tapi semakin sengit karena itu yang terbaik dari sebelumnya gitu kan, dari rumpun-rumpun sebelumnya. Dia sudah difilter dari juri pertama nih, masuk ke juri kedua gitu kan. Difilter terus-terusan kan, maksudnya seharusnya memang orang-orang yang benar-benar terpilih gitu ya Kang ya. Udah ajib banget lah gitu. Dapatnya berapa? Berarti total? Kalau yang pemenang akhir tuh 100% dong Kang totalnya ya, maksudnya. Dia dapat 30% lagi nanti di provinsi. Mantap. Gitu. Tapi kalau misalnya hanya sampai wawancara 70%. Sampainya mau wawancara doang, wawancara akhir gitu. Oh, harus sampai menang. Kalau dia masuk sampai level wawancara aja, tadi kan dia berarti 70%. Lolos di paparan yang provinsi ya, 70%. Itu aja udah lumayan sih sebenarnya. Lumayan banget lah. Bukan lumayan ya. Gak usah muluk-muluk. Kalau juara terus ketinggian itu minimal 70% dapat lah gitu. Iya. Atau minimal di rumpun juga kan 45% ya, lumayan gitu. Udah lumayan lah. Gitu. Bisa buat jalan-jalan apa lah buat awal tahun nanti ya. Udah nggak ada badai lagi, udah nggak ini bisa jalan-jalan. Kalau untuk di wawancara provinsi sama Kang kita, tapi lebih banyak komposisi dewan juri yang eksternal. Gitu. Jurinya masih sama nggak antara tahap wawancara pertama? Bisa sama bisa enggak. Itu kita nggak kasih tahu ke peserta ya, maksudnya jurinya siapa atau siapa. Jadi bisa berubah-ubah tiap bulan. Bisa berubah-berubah. Jadi mereka taunya pada saat hari H pelaksanaan aja. Terus ini jurinya sih ini. Saya jurinya siapa ya gitu. Room ini siapa ya? Room ini siapa ya gitu. Jadi fair lah. Iya. Diusahakan sefair mungkin gitu ya. Jadi jurinya nggak tahu, kalau misalnya tahu duluan bisa setengah ewang gitu. Iya benar. Terus saya dapat segini setengah ewang. Atau misalkan saya udah kenal nih sama jurinya gitu. Iya gitu. Gitu Kang Teteh. Jadi EOTM yang sekarang ini
dibuat bukan lebih rumit ya sebenarnya, tapi dibuat lebih fair Iya. dari yang sebelumnya Iya. gitu. Kalau yang sebelumnya kan ada istilah yang terkenal yang menang. Iya, Iya benar kan? benar 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 benar, Yang benar. populer yang Yang menang populer yang menang, gitu, yang yang benar, dikenal benar. pimpinan yang Betul, kenal. betul, betul. Nah, kalau sekarang enggak gitu. Jadi mekanismenya lebih tersisir, lebih rapi lah Iya, gitu ya. lebih fair. panjang tapi kita juga menjaring orang lebih banyak mungkin gitu ya, Nah, Kang, ya? gitu. Jadi lebih terbuka peluangnya gitu dan tidak hanya untuk orang-orang yang tampil di permukaan gitu. Betul. Tapi yang tidak tampil tadi, yang tidak pamrih juga Iya, iya, iya. bisa kita dorong Bisa untuk kita ikut dorong, benar, LTM kalau memang layak gitu ya. Betul. Gitu. Gitu. Ada pesan-pesan nggak buat Akang Teteh? Closing statement Pesan-pesan dari Teh Rere. mungkin buat Akang Teteh yang masih maju mundur gitu ya, untuk saya pengen nyoba nih, kayaknya teman-teman udah banyak yang berhasil gitu ya sampai tahap-tahap tertentu. Jangan takut Akang Teteh gitu. EOTM ini dari kita untuk kita juga di ASN Jawa Barat, tetap berkinerja baik sehingga kita bisa terus berprestasi. Gitu. Oke, Akang Teteh. Ingat tadi pesan dari Teh Rere, tetap berprestasi, tetap berkontribusi gitu ya, hal yang positif, sekecil apapun, tidak lihat besar atau kecilnya, tapi manfaatnya semoga itu bisa jadi reward yang paling penting menjadi manfaat untuk kita. Oke, jangan lupa subscribe, like, and comment sosmed BKD Provinsi Jawa Barat. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Apa sih itu ya? Hanya di Ajib, ASN Jabar ikut bicara. Oke, bye. Ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye. Ajib.